Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai program linear lagi, tetapi khususnya mengenai sistem pertidaksamaan linear. Kalau kemarin kita membahasnya pertidaksamaan linear, kalau sekarang sistem. Kalau sistem ada kata sistem, maka pertidaksamaan linearnya itu lebih dari satu. Jadi contohnya di sini ada dua macam. Ini pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Ini juga pertidaksamaan 1 dan 2. Jadi ada dua macam. Jadi 1. Nah, itu mengenai definisi dari sistem pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan sekarang berarti kan tandanya itu bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan ataupun lebih dari sama dengan. Di sini contohnya kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Nah, sekarang kita akan membahasnya mengenai daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaian. Jadi kita akan belajar menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Nah, caranya itu sama seperti kemarin. Kemarin kan kita belajarnya mengenai sistem mengenai pertidaksamaan linear ya. Jadi menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Sedangkan kalau kita sekarang yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear. Nah, kita akan menggunakan grafik. Kalau pertidaksamaan itu nanti kita selalu menggunakan grafik. Oke, kita buat dulu. Oke, sebentar. Ini kita akan membuat garisnya dulu seperti biasa, sumbu X dan sumbu Y. Boleh sumbu Y dulu, boleh sumbu X dulu, terserah. Yang perlu diingat adalah garisnya harus atau jaraknya, jarak antar itunya harus sama. Jarak antar titik. Nah, ini ya, misalkan ibu di sini buatnya 1 cm, misalkan ini segini 1 ya, 1 cm. Nah, kalian sesuaikan, mau 2 cm boleh, mau 3 cm boleh. Lalu sini juga. Oke, sekarang yang atas. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai oke, 7 boleh ya, 7 saja gak apa-apa. Gak usah panjang-panjang, terserah. Nanti disesuaikan saja dengan pertidaksamaannya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini Y, sini X. Sini min 1. Sekarang kita mau menentukan daerah penyelesaian dari ini. Pertama-tama di sini kan ada 2 ya, ada 2 pertidaksamaan, maka kita buatnya satu-satu dulu. Satu-satu tetapi di diagram kartesius yang sama. Contoh misalkan kan yang ini pertidaksamaan pertama, kita buat dulu yang pertama, yaitu 2x plus 7y kurang dari sama dengan 14. Nah, seperti kemarin diubah dulu menjadi bentuk persamaan. Jadinya 2x plus 7y sama dengan 14. Karena
Kalau kita perlu membuat garis dulu. Kalau pertidaksamaan kita buat ke bentuk persamaan dulu. Selanjutnya baru deh kita buat garis 2x plus 7y sama dengan 14. Caranya yaitu kita menentukan 2 titik. Nah, titik koordinatnya, koordinat x, y. Pertama-tama kita mau cari yang di sumbu x dulu. Di sumbu x itu y-nya 0. Nah, kita cari ketika y-nya 0, x-nya berapa? 2x ditambah 7y sama dengan 14. Y-nya 0. 2x tambah 7 kali y-nya jadi 0 sama dengan 14. Maka 2x tambah 7 kali 0 itu 0 sama dengan 14. 2x tambah 0 itu 2x sama dengan 14. X-nya berarti 14 dibagi ini 2. X-nya hasilnya 7. Nah, terbentuklah titik 7,0. Selanjutnya gantian sekarang x yang 0. 2x plus 7y sama dengan 14. X-nya ganti yang 0. 2 titik dikali 0 ditambah 7y sama dengan 14. 2 kali 0 itu 0. Tambah 7y sama dengan 14. 0 tambah 7y itu tetap 7y karena ditambah ya. Kecuali kalau dikurangin, misalkan 0 kurangin 7y, maka hasilnya min 7y. Tapi kalau ditambah, berarti positif. 0 tambah 7y, itu berarti 7y, sama dengan 14. Maka y-nya sama dengan 14 dibagi 7. Maka y-nya hasilnya 2. Nah, ketemu titiknya 7,0 dan 0,2. Pertama, x-nya 7. X-nya 7. Y-nya 0. Nah, berarti di sini 7,0. Sekarang 0,2. X-nya 0, ini 0 di sini. Y-nya 2. Y2 di sini. Jadi sini titik 0,2. Selanjutnya kita buat garis yang melewati 2 titik tersebut. Nah, jadi harus pas ini. Oke. Nah, ini garisnya. Selanjutnya, ini belum selesai. Selanjutnya adalah kita menentukan titik uji. Titik uji. Titik uji itu bebas. Maupun berapapun bebas. Asalkan tidak boleh berada yang di garis. Contohnya misalkan titik 4,1. Nah, ini 4, x-nya 4, y-nya 1. Ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena titik tersebut tepat berada di garis merah. Jadi tidak boleh. Harus di luar garis tersebut. Contoh misalkan kalau ini di sini 6,3, x-nya 6, y-nya 3. Nah, ini boleh karena dia di luar garis. Ataupun misalkan titik 5,0. 5,0 juga boleh karena dia ada di garis, tapi dia garisnya sumbu X, bukan di garis merah. Jadi intinya adalah pilihlah titik bebas, mau titik berapapun, yang penting titik tersebut tidak ada di garis merah tadi. Nah, selanjutnya untuk mempermudah, sebenarnya kan pilih titik berapapun ya boleh, tetapi untuk mempermudah langkah kita, biasanya ibu gunakanlah titik 0,0. Nah, di sini 0,0 ternyata di sini tidak ada di garis ya. Gak selalu 0,0, yang penting pilihlah titik yang berada di luar garis merah ini. Tapi biasanya yang sering digunakan adalah titik 0,0. Kecuali kalau misalkan titik 0,0 itu dilalui garis. Berarti kita tidak boleh memilih titik 0,0. Boleh ketika tidak melalui garis. Titik ujinya misalkan dipilihnya ibu 0,0. Nah,
Sekarang kita masukkan, kita tulis ini pertidakssamaannya. 2x plus 7y kurang dari sama dengan 14. Masukkan x-nya 0, y-nya 0. 2 kali 0 ditambah 7 kali 0. Nah, 2 kali 0, 0 ditambah 7 kali 0, 0. Kurang dari 14. 0 tambah 0, maka 0. 0 kurang dari 14. Nah, 0 itu lebih kecil dari 14, maka memenuhi. Nah, memenuhi nih sekarang. Kita arsirlah sekarang. Yang diarsir adalah daerah yang tidak memenuhi. Kita lihat tadi titik 0,0 itu di sini ternyata dia memenuhi. Maka apa? Maka daerah yang ada titik 0,0-nya itu adalah daerah yang memenuhi. Yang diarsir adalah lawannya dari daerah yang memenuhi. Sekarang 0,0 kan di bawah garis merah ini ya. Ini kan di bawah garis merah. Maka yang memenuhi itu daerah yang di bawah garis. Yang daerah di atas garis itu yang tidak memenuhi. Nah, itulah daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir adalah daerah yang tidak memenuhi. Yang tidak memenuhi berarti yang atas. Ini nanti belum tentu selalu yang atas. Nanti kalian sesuaikan sendiri dengan soal yang kalian punya. Gitu. Intinya kalau misalkan 0,0 memenuhi, maka ya tergantung daerah yang ada 0,0 itu berarti daerah memenuhi. Nah, kebalikannya, daerah yang tidak ada 0,0-nya itu adalah daerah yang tidak memenuhi. Nah, yang diarsir adalah daerah yang tidak memenuhi. Seperti itu. Selanjutnya lagi, ini baru pertidaksamaan 1. Sedangkan ada kedua. Yang kedua kita cari sini ya. Yang kedua 4x plus y kurang dari sama dengan 8. Sama seperti tadi, diubah dulu jadi bentuk sama dengan. Nah, sekarang selanjutnya kita cari titiknya. Titik x ini y. Nah, misal y-nya dulu yang 0, maka kita masukkan, tulis dulu y-nya 0, 4x ditambah 0 sama dengan 8. 4x tambah 0, 4x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 8 dibagi 4. X-nya maka 2. Nah, x-nya 2. Sekarang selanjutnya adalah ini x-nya 0. X-nya 0. 4x plus y sama dengan 8. X-nya 0. 4 dikali 0 ditambah y-nya tetap sama dengan 8. 4 kali 0, 0 ditambah y sama dengan 8. Maka y-nya 8. Kita tahu y-nya 8. Sekarang kita buat titik 2,0. X-nya 2, y-nya 0. X-nya 2, y-nya 0. Nah, di sini 2,0. Sekarang selanjutnya 0,8. 0,8. X-nya 0, y-nya 8. X-nya 0, y-nya 8. Y yang 8 ternyata ini sampai 7 doang. Ini sampai atas ini cuma 7. Nah, ini sampai 7 doang kan. Maka kita perlu memperpanjang lagi supaya sampai 8. Gitu. Jadi nanti panjangnya dari sumbu X sama sumbu Y disesuaikan dengan soal masing-masing. Oke. Jaraknya harus sama ya. Kurang. Nah, sini 8 di sini. Ini 8. Ini 7. Nah,
Berarti 0,8 dia paling atas ini 0,8. Sini 0,8. Nah, maka dari itu kalau membuat grafik diusahakan menggunakan penghapus pensil supaya bisa dihapus kalau misalkan kurang. Nah, selanjutnya kita buatlah garisnya. Oke, yang panjang aja sekalian. Oke, walaupun ini kepotong ya. Yang panjang sekalian sekarang. Nah, udah tuh. Selanjutnya kita udah buat garisnya. Langkah terakhir adalah kita memilih titik uji. Di sini Ibu mau pilih titik ujinya 0,0 saja yang gampang. Dimasukkan ke pertidaksamaan. 4x plus y kurang dari sama dengan 8. Dimasukkan 4 kali 0 ditambah y-nya 0 kurang dari sama dengan 8. 4 kali 0, 0. Ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8 benar atau tidak? Atau bisa gini, 0 itu lebih kecil dari 8. Apakah benar? Ternyata benar. 0 itu lebih kecil dari 8 sehingga daerahnya memenuhi. Nah, daerah memenuhi tersebutlah daerah penyelesaiannya. Sedangkan kita arsir yang tidak memenuhi. Nah, sekarang ini 0,0 kan di sini ya. Itu dia memenuhi. Maka daerahnya memenuhi itu bagian yang sini. Ini yang daerah memenuhi. Sedangkan kita arsir yang tidak memenuhi. Yang tidak memenuhi berarti kebalikannya. Nah, ini daerah yang tidak memenuhi. Nah, sekarang berarti daerah penyelesaiannya yaitu di sini. Yang tidak diarsir, ini kan sampai atas diarsir terus ya. Artinya sampai sana juga diarsir. Nah, yang tidak diarsir berarti bagian sini, ini ke sana. Ini ke sana, ini daerah penyelesaiannya. Itu daerah penyelesaiannya yang tidak diarsir. Jadi cukup seperti ini. Itu cara menentukan daerah penyelesaian. Sekarang contoh kedua, Ibu mau jelaskan sekarang kalau misalkan tandanya lebih dari sama dengan. Contoh kedua itu 3x plus 2y lebih dari sama dengan 12. Lalu satunya 2x plus 10y lebih dari sama dengan 10. Sekarang kita seperti biasa buat dulu sumbu x dan sumbu y-nya. Ingat jaraknya harus sama. Nah, ini 1, 2, 3. Lanjut ini ke sana. Lalu ini lagi 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini x, lalu yang atas 1, 2, 3, 4. Ini min 1, min 2, min 3. Ini sini min 1, min 2, min 3. Nah, sekarang sama seperti tadi kita buatlah garisnya. Pertama-tama 3x plus 2y lebih besar sama dengan 12. Caranya
sama seperti tadi, diubah menjadi bentuk sama dengan dulu. Nah, selanjutnya kita buat cari 2 titik. Pertama, y-nya 0. 3x plus 3y sama dengan 12. Y-nya 0. 3x tambah 3 kali 0 sama dengan 12. 3x tambah 3 kali 0, 0 sama dengan 12. 3x tambah 0, 3x sama dengan 12. Maka x sama dengan 12 dibagi 3. Hasilnya 4. Nah, lanjut lagi yang kedua. Gantian sekarang x-nya 0. 3x plus 3y sama dengan 12. 3 kali 0 ditambah 3y sama dengan 12. X-nya diganti jadi 0 ya, ini x-nya ganti 0. 3 kali 0, 0 ditambah 3y sama dengan 12. 0 tambah 3y, 3y sama dengan 12. Maka y-nya adalah 12 dibagi, sebentar. Oh maaf, ini 2y ya. Ini kenapa nulisnya 2? Nah, ini 2y. 2y tambah, maka ini 2 kali 0. Oke, ini benar. Ini harusnya 2. 2y, 2y, 2y. Sini juga 2y. Maka sini bagi 2, y-nya sama dengan 6. Nah, jadi titiknya ini ya. 4,0 dan 0,6. Pertama kita plotkan dulu 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Nah, di sini. X-nya 4, Y-nya 0. 0. Jadi 4,0. Sekarang 0,6. Kita plotkan di diagram kartesius. X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0, ini 0, Y-nya 6. Nah, ini baru sampai 4. Maka kita panjangkan lagi si Y ini. Jadi dipanjangkan lagi karena belum memenuhi syarat sampai 6. Sini 5, sini 6. Nah, X-nya 0, Y-nya 6. X 0, Y 6. Nah, di sini. Udah, sekarang kita buat garisnya. Nah, sudah dibuat. Sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya dengan cara menentukan titik uji. Titik uji. Titik uji sini Ibu pilih 0,0 karena 0,0 di sini tidak ada bukan di garis ya, maka kita bisa pilih 0,0. 0,0 tidak di garis merah, maka kita masukkan ke pertidaksamaannya, bukan ke persamaan. 3x plus 2y lebih besar sama dengan 12. Nah, di sini apa? X-nya 0, Y-nya 0. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 12. 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0 lebih besar sama dengan 12. 0 tambah 0, 0 lebih besar sama dengan 12. Apakah 0 itu lebih besar dari 12? Nah, apakah benar? Ternyata tidak. Harusnya adalah apa? 0 itu lebih kecil dari 12. Sehingga kita tulis tidak memenuhi. Nah, sekarang berarti apa? Yang ada titik 0,0 dia tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti itu daerah yang kita arsir. Nah, kita lihat 0,0 kan di sini. Ternyata dia tidak memenuhi. Maka yang diarsir adalah 0,0. 0,0 adalah di bawah garis. Maka yang diarsir yang di bawah garis karena 0,0 itu tidak memenuhi, kecuali kalau tadi ya contoh pertama itu 0,0 memenuhi sehingga yang diarsir yang atas. Sekarang kalau ini yang diarsir yang bawah karena si 0,0-nya tidak memenuhi. Lanjut sekarang. Ini sudah. Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan kedua karena ada 2. Sekarang ini 2x tambah 10y. 2x tambah 10y lebih besar sama dengan 10.
Pertama-tama kita ubah jadi bentuk sama dengan 10. Lanjut lagi. Sekarang kita buat titik seperti biasa, yaitu ada 2 titiknya. Titik X dan titik Y. Misalkan Y-nya 0. 2X tambah 10Y sama dengan 10. Ganti Y-nya jadi 0. 2X tambah 10 dikali Y-nya 0 sama dengan 10. 2X ditambah 10 kali 0, 0 sama dengan 10. 2X tambah 0, 2X sama dengan 10, maka X-nya berarti 10 dibagi 2, hasilnya 5. Nah, ketemu. Sekarang gantian, X-nya 0. X-nya 0, 2X tambah 10Y sama dengan 10. Gantian X-nya 0, 2 kali 0 ditambah 10Y sama dengan 10. Nah, 2 kali 0 kan 0, ditambah 10Y sama dengan 10. 0 tambah 10Y, maka 10Y sama dengan 10, maka Y-nya adalah 10 dibagi dengan ini 10. 10 bagi 10, 1. Nah, jadi titiknya 5,0 dan 0,1. 5,0 kita lihat. 5,0. Nah, ini 5,0 sini. Dan 0,1. 0, X-nya 0, Y-nya 1. Nah, sini. Ini titik 0,1. Selanjutnya kita buat garisnya. Garis yang melalui titik 0,1 dan 5,0. Kita buat garisnya yang melalui titik biru ini. Nah, sekarang kita buat. Nah, oke. Jatuh. Kita selanjutnya belum selesai, seperti biasa titik ujinya dulu. Titik uji boleh pilih terserah, tapi ini Ibu pilihnya yang gampang saja. Titik ujinya 0,0. Terus dimasukkan ke pertidakasamaannya. 2X plus 10Y lebih besar sama dengan 1. Dimasukkan X-nya 0, Y-nya 0. 2 kali 0 ditambah 10 kali 0 lebih besar sama dengan 10. 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 10. 0 tambah 0, 0 lebih besar sama dengan 10. Apakah 0 itu lebih besar dari 10? Tidak ya, harusnya 0 itu lebih kecil, sehingga ini tidak memenuhi. Maka kesimpulannya adalah daerah yang ada 0,0-nya itu tidak memenuhi. Tidak memenuhi berarti itu daerah yang diarsir. Nah, 0,0 berarti yang ada 0,0-nya. Kita fokus ke garis biru ini. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, 0,0 itu ada di bawah. Ya kan? 0,0 itu ada di bawah garis. Sehingga tadi kan 0,0 kan tidak memenuhi. Sehingga yang diarsir adalah garis daerah yang ada di bawah garis, karena 0,0 ada di bawah garis. Nah, ini daerah yang diarsir. Ini daerah yang tidak memenuhi. Maka daerah yang memenuhi itu adalah yang ini yang tidak diarsir. Nah, yang ini itu daerah yang tidak, daerah yang memenuhi ini bagian ke atas sana. Itu adalah daerah memenuhi. Jadi bedakan antara contoh pertama dan contoh kedua. Daerah penyelesaiannya berbeda. Intinya balik lagi, yang diarsir itu yang tidak memenuhi. Ingat, jangan kebalik. Yang diarsir itu yang tidak memenuhi gitu. Nah, jadi seperti itu cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear gitu. Jadi, nah sekian pembahasan Ibu mengenai sistem pertidaksamaan linear. Coba kalian bisa kerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.